ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات حيث قال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pesan pertama yang akan disampaikan khatib adalah pesan takwa, di mana kita di setiap minggunya selalu Allah perintahkan untuk saling menasihati agar kita meningkatkan takwa. Kenapa harus ditingkatkan? Karena kita tahu bahwa potensi naik turunnya iman itu selalu terjadi. Kadang iman kita lemah, kadang pula iman kita kuat. Maka kita awali khutbah-khutbah ini selalu dengan pesan takwa. Semoga kita senantiasa selalu dalam usaha untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Tak lupa bahwa kita harus senantiasa melantunkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas berkah kesehatan, berkah kekuatan yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu menghadiri ibadah Jumat di Masjid Al-Mubarak yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa rahmat ke seluruh alam, berikut pembawa cahaya ketauhidan dari gelapnya kesyirikan. Semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat atau bahkan ketika kita hidup di dunia ini. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, bulan Dzulhijjah, artinya bulan yang di dalamnya ada ritus haji. Kita yang tidak berhaji mengadakan suatu Id atau suatu hari raya yang biasa kita kenal dengan Idul Kurban, yang dimana ibadah ini atau hari raya ini merupakan suatu hari raya kita untuk memperingati apa yang terjadi antara seorang ayah dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala umur Ismail mencapai umur di mana dia bisa bekerja bersama ayahnya, maka Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka di pagi hari setelah bermimpi itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, semalam aku bermimpi yang dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Maka apa yang kau pikirkan? Maka tanpa ragu dan tanpa gentar, Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jikalau itu betul merupakan wahyu dan perintah Allah, maka kerjakanlah itu. Maka sesungguhnya engkau akan menemukanku berada pada golongan orang-orang yang bersabar. Mendapatkan kesanggupan dan ketegaran Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim pun bergegas untuk menajamkan pisau, sembari menetapkan tataan atau tempat di mana ia akan membaringkan putranya Ismail
untuk disembelih. Dan ketika ia akan menyembelih anaknya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail, buah hatinya itu, dengan sebuah sembelihan yang besar, atau menurut para ulama merupakan domba besar, yaitu domba yang dimana domba itu adalah domba anak Nabi Adam yang telah diterima sejak awal mula penciptaan. Hikmah yang kita ambil dalam peristiwa ini adalah bahwa penyembelihan putra yang dilakukan oleh Nabi Adam kepada Nabi Ismail merupakan ujian bahwa Ibrahim sebagai nabi bisa membenarkan mimpi yang datang kepadanya sebagai suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana peristiwa inilah yang kemudian hari akan menjadi cikal bakal dari syariat atas kita untuk setiap tahun mengadakan ibadah kurban atau juga hari raya Idul Adha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkurban sendiri merupakan wujud kepatuhan kita sebagai hamba, dan pada hakikatnya apapun yang Allah perintahkan haruslah kita tunaikan, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta atau sebagainya. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anak tersayangnya. Ibadah kurban sendiri dalam agama kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh wahai Muhammad, bahwa kita telah memberimu nikmat yang besar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Oleh karenanya mazhab kita, mazhab Syafi'i, menetapkan bahwa ibadah kurban merupakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan, karena darinya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Bahwa barang siapa yang dalam rezekinya ada kelonggaran, ada uang tambahan, dan kok dengan ketambahan itu tidak melakukan ibadah kurban atau tidak menyembelih, maka janganlah ia mendekati tempat-tempat ibadah kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa mengikis rasa egoisme, rasa kepemilikan kita yang ada pada diri ini, baik berupa benda, harta, atau bahkan hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Karena sesungguhnya dalam ajaran kurban bukanlah kurbannya yang penting, bukan kambing atau sapinya, bukan besar atau kurusnya, tapi niat tulus berikut semangat takwa dalam berkurban itu yang menjadi patokan dalam beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Dan daging maupun darahnya itu sama-sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi takwa yang mengiringi penyembelihan itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir khutbah ini kami mengingatkan bahwa kurban itu memang berat, tapi semoga kita dengan niat tulus ikhlas dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa ringan bagi kita untuk bisa berkurban. Bisa di tahun ini, di 3 hari yang akan datang, atau memang belum, maka insya Allah di hari-hari yang di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita bisa menghadiri atau memberikan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله بفعل الطاعات وترك المنكرات، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maka monggo jamaah sekalian meramaikan ibadah Dzulhijjah ini dengan tetap dalam 3 hari ke depan untuk mengumandangkan takbir, baik di antara sebelum sholat maupun kita mengganti atau menambah zikir setelah sholat dengan takbir hingga asar tanggal 13 nanti. Allahu Jalla wa Ala yang sahuna bidawami sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala: ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin waj'alna wa iyyahum min zumratil muttaqin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wal muslimin wa'izna wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din wansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fitnata waz zina wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iril buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.